teman-teman, aku Miki, sahabat Alkitab kalian. Hari ini kita akan belajar tentang kisah penting dalam Alkitab, yaitu dosa pertama manusia. Kisah ini terjadi di Taman Eden yang indah, di mana Adam dan Hawa tinggal bersama Tuhan. Sebelum menjawab kuis, ada baiknya kamu membaca Kejadian 3 ayat 1-24 dulu ya. Siap? Ayo kita mulai. Dosa apa yang pertama kali dilakukan manusia? Apakah saling mengejek? Atau mencuri? Atau mungkin tidak taat? Atau membunuh? Dosa pertama yang dilakukan manusia adalah tidak taat. Tuhan memberikan Taman Eden sebagai tempat tinggal Adam dan Hawa. Tuhan memberi mereka perintah dan aturan untuk melindungi Adam dan Hawa. Awalnya mereka taat, tapi kemudian mereka melanggar perintah dan aturan Tuhan. Mereka tidak taat, itulah dosa pertama. Dosa adalah ketika kita berkata tidak kepada perintah Tuhan dan memilih untuk mengikuti kehendak kita sendiri. Pertanyaan kedua, buah dari pohon apa yang tidak boleh dimakan Adam dan Hawa? Apakah pohon mangga? Atau pohon kehidupan? Atau mungkin pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Atau pohon apel merah? Jawabannya adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Allah mengizinkan Adam dan Hawa memakan semua buah di Taman Eden. Hanya satu yang tidak boleh, buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Siapa yang pertama kali memakan buah terlarang itu? Apakah Adam? Atau Hawa? Atau ular? Atau Adam dan Hawa makan bersamaan? Benar sekali, jawabannya adalah Hawa. Siapakah yang menggoda Hawa di Taman Eden? Apakah singa? Atau ular? Atau burung? Atau monyet? Jawabannya adalah ular. Iblis menyamar sebagai ular dan menggoda Hawa. Apa yang dikatakan ular kepada Hawa supaya Hawa mau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Apakah kamu akan menjadi kaya raya dan punya banyak sekali harta benda? Atau kamu tidak akan mati, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat? Atau kamu tidak akan pernah sakit, kamu akan berumur sangat panjang? Atau kamu tidak akan pernah lapar lagi, makan satu gigit saja dan kamu akan terus kenyang? Ular berkata, kamu tidak akan mati, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Tentu saja, ular itu berbohong. Tahukah kamu, Alkitab mencatat bahwa iblis adalah bapa dari semua pembohong. Kita adalah anak Allah, kita tidak berbohong. Wah, hebat! Kamu sudah menyelesaikan setengah dari kuis ini. Jangan menyerah ya. Apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa memakan buah itu? Apakah mereka menjadi kuat? Atau mereka bisa terbang? Atau mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang? Atau mereka menjadi pintar sekali? Ya, jawabannya adalah mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Adam dan Hawa tidak menjadi seperti Allah, seperti yang dikatakan ular. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada rasa malu dan tidak ada hal yang jelek. Semuanya sangat indah dan baik. Namun ketika dosa masuk, semuanya jadi rusak. Dunia yang awalnya indah dan baik menjadi punya sisi jelek. Ada rasa malu, takut, sedih, marah, sakit penyakit, bencana, manusia suka bohong, mengejek, mau menang sendiri, mencuri, dan banyak lagi. Jadi,
Kalau teman-teman melihat hal-hal buruk di sekitarmu, itu semua karena dosa. Dan itu semua membuat Tuhan sedih. Tapi tenang, ceritanya belum selesai. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Apa yang dilakukan Adam dan Hawa ketika mendengar suara Tuhan di Taman Eden? Apakah mereka menyambut Tuhan? Atau mereka lari meninggalkan Taman Eden? Atau mereka bersembunyi? Atau mereka menyerang Tuhan? Jawabannya adalah mereka bersembunyi. Sebelum dosa masuk, manusia bisa dekat dengan Tuhan. Mereka akrab sekali dan berteman baik dengan Tuhan, seperti kamu dan sahabat baikmu. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka menjadi malu dan takut. Mereka bersembunyi dan terpisah dari Tuhan. Siapa yang disalahkan Adam atas dosanya? Apakah dirinya sendiri? Atau ular? Atau Hawa? Atau Tuhan? Benar, Adam menyalahkan Hawa. Adam menyalahkan Hawa, lalu Hawa menyalahkan ular. Mereka tidak mengakui kesalahan mereka dan minta ampun kepada Tuhan, tapi justru saling menyalahkan. Kita menyaksikan satu lagi akibat dosa, suka menyalahkan orang lain dan tidak mau mengakui kesalahan. Apa hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia? Apakah Adam tidak akan bisa makan dan Hawa tidak akan bisa masak makanan yang enak? Atau Adam tidak akan bisa tidur nyenyak dan Hawa tidak akan bisa berbicara? Atau Adam harus bekerja keras untuk mendapat makanan dan menghidupi keluarganya? Hawa akan merasakan susah payah saat mengandung dan melahirkan anak? Atau mereka berdua tidak akan memiliki anak? Jawabannya adalah Adam harus bekerja keras untuk mendapat makanan dan menghidupi keluarganya. Hawa akan merasakan susah payah saat mengandung dan melahirkan anak. Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden karena Tuhan itu kudus, artinya bersih, suci, dan tidak ada dosa sedikit pun. Tuhan yang kudus tidak bisa tinggal dengan manusia yang berdosa. Itulah sebabnya ketika manusia berdosa, mereka tidak bisa tinggal bersama Tuhan. Pernahkah kamu melihat air dan minyak? Sekeras apapun kamu mengaduknya, air dan minyak tidak akan bisa tercampur. Seumur hidupnya, Adam dan semua laki-laki di dunia harus bekerja keras untuk mendapat makanan dan menghidupi keluarganya. Sedangkan Hawa dan semua perempuan di dunia akan merasakan susah payah saat mengandung dan sakit saat melahirkan anak. Kamu bisa minta orang tuamu menceritakan pengalaman mereka. Lalu bagaimana dengan ular? Apakah dia bebas dari hukuman? Tentu tidak. Tuhan menghukum ular. Mulai saat itu, ular akan berjalan dengan perutnya dan makan debu. Tuhan juga berjanji di Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan manusia akan menghukum iblis. Tahukah kamu bahwa ini berbicara tentang Yesus? Yesus akan menghancurkan kepala iblis, artinya ia akan menghancurkan dosa ketika ia disalibkan. Siapa yang menjaga pintu Taman Eden setelah Adam dan Hawa diusir? Apakah singa besar? Atau beruang raksasa? Atau malaikat dengan pedang api? Atau tidak ada yang menjaga? Jawabannya adalah malaikat dengan pedang api. Malaikat itu disebut kerub. Tuhan menempatkan mereka untuk berjaga di jalan menuju pohon kehidupan. Hebat, kamu sudah menyelesaikan kuis ini. Karena dosa Adam dan Hawa, semua manusia termasuk kita menjadi berdosa dan terpisah dari Tuhan. Kita sering tidak taat, malas, dan melakukan hal yang tidak baik. Tapi ada kabar baik, Tuhan tetap mengasihi kita. Ia mengutus Yesus sebagai penyelamat. Yesus menghapus dosa kita dan membuat hati kita bersih, sehingga kita bisa dekat dengan Bapa di surga melalui doa. Yuk, selalu taat pada firman Tuhan, dan jangan mudah tergoda untuk berbuat salah. Sampai ketemu di kuis berikutnya. Tuhan Yesus mengasihimu.